Selamat sore teman-teman. Saya berada di belakang rumah saya di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Melanjutkan apa yang saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa kehadiran kita di dunia ini bukanlah sebuah kecelakaan, adalah sesuatu yang sebenarnya jiwa kita rencanakan. Sehingga saya yakin orang-orang yang bisa mengakses video saya ini adalah orang-orang yang memang sudah waktunya mendengar tentang ini. Artinya, you deserve it. You deserve to listen to this. Anda memang sudah waktunya mendengar informasi-informasi atau keterangan-keterangan tentang hal ini, tentang tujuan hidup. Karena banyak orang yang mereka hidup sudah sangat nyaman gitu ya, nyaman secara finansial, nyaman secara sosial gitu ya, sehingga mereka memang tidak membutuhkan atau belum membutuhkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang bersifat spiritual, bersifat kebatinan. Dan kalau Anda semuanya berumur 30 tahun ke atas atau bahkan 40 tahun ke atas seperti saya, atau bahkan yang masih muda sekalipun, Anda sudah bisa melihat pola hidup ini, bahwa hidup ini berlalu. Kita selalu berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu yang saya rasakannya. Selalu berpindah. Kadang punya uang, kadang tidak punya uang, kadang senang sekali, kadang sedih sekali, kadang sehat, kadang sakit, kadang dipuji-puji, kadang dimaki-maki gitu ya. Keadaan itu selalu berubah gitu ya. Di ujung sana itu bapak dan ibu saya, mereka memanen sayuran untuk dijual. Bapak dan ibu sambung saya ya. Jadi bukan ibu kandung, tapi ibu sambung, karena ibu kandung saya sudah meninggal di tahun 2014 ya. Kembali tadi bahwa orang-orang yang saat ini terlena pada kenyamanan duniawi, kenyamanan finansial, kenyamanan sosial, dan mereka berusaha mempertahankan itulah yang membuat orang itu kemudian menjadi korup ya, menjadi menghalalkan segala cara. Orang-orang yang tidak bisa hidup dengan uang sedikit misalnya, uangnya harus banyak karena harus selalu hidup nyaman. Mereka lah yang kemudian membabati hutan, mengeruk sumber daya alam di negeri kita untuk mempertahankan kenyamanan mereka. Apakah mereka bahagia? Tidak. Kalau mata batin Anda awas, Anda bisa mengamati hidup mereka kok. Anda lihat berita, Anda lihat wawancara mereka, Anda lihat bagaimana pada akhirnya mereka jatuh, pada akhirnya mereka menerima balasan dari keserakahan mereka. Anda bisa melihatnya ya. Dan mereka tidak bahagia kok. Jadi Anda tidak perlu iri dengan saya sudah mendalami kebatinan, saya sudah hidup baik, berusaha mensucikan hati dan pikiran, tapi duit saya segini-segini aja.
Kalau Anda mengukur kebahagiaan dengan duit, ya Anda memang belum saatnya mendengarkan keterangan saya tentang ini. Tapi kalau Anda sudah punya currency lain, sudah punya mata uang lain untuk menilai kebahagiaan, untuk mengukur kebahagiaan, tidak semata dengan uang, maka Anda sudah siap untuk mendengarkan keterangan ini. Bahwa kelahiran Anda ini punya tujuan. Dan tujuannya selalu aspeknya adalah aspek kebatinan. Aspek batin yang kemudian mewujud dalam aspek lahiriah, gitu ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya kalau bisa dirangkum dalam satu frase gitu dalam bahasa Jawa, disebut hamemayu hayuning bawono. Kita hadir ke dunia ini untuk memperindah dunia ini. Apapun profesi kita. Ada yang seorang guru seperti saya, pengajar. Ada yang pedagang, ada yang pegawai, ada yang bisnismen, ada yang prajurit, ada yang pemimpin, apapun itu. Asalkan itu tadi ya, Anda sudah currency Anda dalam menilai kebahagiaan bukan hanya dari materi, dari uang, maka Anda sudah bisa mulai menerima bahwa tujuan hidup Anda di dunia ini adalah memang memperindah dunia ini, menjadi co-creator, menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan untuk memperindah dunia ini, gitu loh. Sehingga apa yang Anda lakukan mestinya tujuannya adalah memperindah, bukan merusak, gitu ya. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda sampaikan, karya Anda itu ditujukan untuk mendukung kehidupan, untuk menopang kehidupan, untuk melestarikan segala yang indah. Apakah Anda juga mungkin di beberapa momen terlihat melakukan pengerusakan? Ya, seperti kalau di padi ini ada rumput liar, ya kita cabutin rumputnya. Kalau di tanaman Anda ada benalu, ya Anda singkirkan benalunya. Mungkin terlihat itu seperti perbuatan kekerasan, tapi tidak, itu masih menjadi bagian dari hamemayu hayuning bawono, memperindah kehidupan ini. Dan Anda yang sekali lagi, Anda yang sudah mendengarkan, sudah mulai bisa mendengarkan keterangan saya ini, maka telitilah hidup Anda. Seburuk atau seterpuruk apapun hidup Anda, there is a purpose behind it. Ada tujuan di balik itu, dan tujuannya sekali lagi itu mempersiapkan Anda untuk menjadi khalifah, menjadi wakil Allah, menjadi wakil Tuhan untuk memperpindah hidup ini, untuk menjadikan dunia ini lebih berirama, lebih memiliki musik, lebih memiliki puisi, ya. Karena otherwise, ya ngapain sih Tuhan nyiptain kita kalau tujuannya cuman ngumpulin duit, beranak pinak, banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian status sosial, buat apa? Terus mati gitu. Ya pada akhirnya kan mati semua gitu kan. Mau yang kaya, mau yang miskin. Ya, tapi ketika Anda sudah mulai di tahap ini, ya Anda sudah tergerak. Batin Anda tergerak untuk mensucikan hidup Anda. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Anda, dalam rangka mensucikan jiwa Anda. Ujian yang Anda hadapi, kesulitan yang Anda hadapi, sakit penyakit, itu semua ditujukan untuk mensucikan jiwa Anda, sehingga hanya jiwa yang suci lah yang kemudian menjadi tanah yang subur bagi segala hal yang baik, ya. Tanaman kebaikan, tanaman kejujuran, tanaman integritas, tanaman sifat-sifat kesatria, itu semua hanya bisa tumbuh di tanah yang sudah tersucikan, disucikan oleh pengalaman-pengalaman pahit, disucikan oleh ujian-ujian hidup. Demikian teman-teman,
sharing saya kali ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.